sekarang ini bukan ada tupoksi apa perkaranya, malah merambat ke mana-mana di luar masalah, antara aku sama Novi. Ya saya lihat pengacara ini ribut-ribut sendiri gitu lah. Ya. Pengacaranya Agus juga begitu, pengacara Novi juga begitu, saling gontok-gontokan, saling adu argumentasi. Kalau menurut saya sih nggak perlu lah. Apalagi saya dengar itu, lihat Hotman Paris kemarin saya lihat di TV kalau nggak salah, di YouTube, dia mengatakan kasus ini kasus receh. Dia tidak mau ikut campur dalam permasalahan kasus receh ini. Dia selalu mengatakan kasusnya yang besar. Baguslah kalau begitu. Berarti dia tuh tahu mana yang kualitas, mana yang nggak kualitas. Tadi saya lihat malah Hotman Paris malah sekarang ke Novi, ikut-ikutan masuk ke dalam kubunya Novi. Nah ini kan menjadi bertolak belakang dengan omongan Hotman Paris sendiri. Yang tadinya ngomong kasus receh, dia nggak mau nimbrung di dalam permasalahan ini, kok sekarang malah dia nimbrung, malah ikut-ikutan masuk ke dalam kubunya Novi. Ya saya sangat sayangkan seorang pengacara seperti Hotman Paris jadi tidak komitmen omongannya itu. Jadi menurut saya ya, semuanya itu ya sepertinya ini dipermainkan semua sama Novi ini. Semua pengacara dipermainkan gitu. Karena dia bukan penyanyi, dia bukan DJ, dia bukan entertainment gitu. Dia hanya orang biasa, orang jalanan yang mencari ODGJ. Jadi menurut saya udahlah Nov, ya. Saya sebagai teman mengingatkan, udahlah stop, jangan bikin gaduh terus. Ya. Ini kita lihat sepertinya makin membesar, makin rame, tapi nggak berkualitas semuanya itu, nggak ada kualitasnya. Jadi pengacara-pengacara saya kira nggak perlulah kalian masuk di dalam permasalahan ini, baik pengacara Novi, baik pengacaranya Agus. Jadi kalau saya ingatkan sebagai teman, kalau ini niat baik, ya sudahlah, Novi ketemu sama Agus tanpa ada pengacara. Agus nggak usah pakai pengacara, Novi nggak usah pakai pengacara. Datang ketemu, ya ngomong baik-baik, Gus, ini ada donasi sekian, ya. Seperti Hotman bilang, secara hukum uangnya sudah didonasikan ke Agus, itu haknya Agus, milik Agus. Secara hukum, ini menurut pengacara Hotman Paris, ya berarti kan sudah hak miliknya Agus. Permasalahannya Agus itu nanti dibuat bayar utang, dibuat makan, dibuat beli mobil atau motor, itu haknya dia, karena memang dia sudah terima donasi. Ya itu sudah kewajiban. Sambil dia mungkin mau berubah, itu nggak masalah, karena haknya Agus. Ya itu tinggal Novi ketemu Agus, ya Agus, kamu bisa begini karena saya. Ya samalah, Novi bisa dapat duit karena Agus juga ada kaitannya juga kan. Ya sudahlah, win-win solution aja. Uangnya kamu sekian, ya kamu terserah lah. Kalau mau ngasih aku terserah, enggak juga nggak apa-apa. Itu secara tulus Novi harus begitu. Saya kenal baik sama dia. Malah karena saya baik sama dia, ya saya ingatkan dia. Nggak usah lah bikin rame, bikin ribut terus, bikin gaduh terus sampai kemana-mana. Yang menurut saya ini ya seperti yang Pak Hotman bilang, kasus recehan, ya. Kasus kecil tapi digede-gedein, dibuat halaman berapa halaman gitu ya. Ya sehingga ya ini mungkin taktiknya Novi ya, supaya bisa berkembang terus. Tapi ya apa untungnya Novi? Novi juga bukan artis loh. Atau kemungkinan uang yang dimasukin Novi itu sudah terpakai, saya bilang gitu ya. Kok dia tuh susah sekali untuk mengembalikan uang, susah sekali. Ya,
Jadi saya punya pikiran udah salah-salah nih, uangnya udah kepake nih, sehingga Novi ini bingung untuk kembalikan itu. Ya ini seandainya pemikiran saya itu benar ya. Ya sudahlah, kita bicara baik-baik, Novi bicara baik-baik. Nggak usah memperlebar permasalahan. Nah, Sekarang ini bukan ada tupoksi apa perkaranya, malah merambat ke mana-mana di luar masalah antara Agus sama Novi. Ya saya lihat pengacara ini ribut-ribut sendiri gitu lah. Ya. Pengacaranya Agus juga begitu, pengacara Novi juga begitu, saling gontok-gontokan, saling adu argumentasi. Kalau menurut saya sih nggak perlu lah. Apalagi saya dengar itu, lihat Hotman Paris kemarin, saya lihat di TV kalau nggak salah, di YouTube, dia mengatakan kasus ini kasus receh. Dia tidak mau ikut campur dalam permasalahan kasus receh ini. Dia selalu mengatakan kasusnya yang besar. Baguslah kalau begitu. Berarti dia tuh tahu mana yang kualitas, mana yang nggak kualitas. Tadi saya lihat malah Hotman Paris malah sekarang ke Novi, ikut-ikutan masuk ke dalam kubunya Novi. Nah ini kan menjadi bertolak belakang dengan omongan Hotman Paris sendiri.